Pemirsa, libur Lebaran 2024 sejumlah tempat wisata di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi masih dipadati pengunjung. Salah satunya di Taman Wisata Semagi Waterpark Bungo yang sampai saat ini masih dipadati oleh wisatawan. Meski libur Lebaran sudah berakhir, namun tempat wisata di berbagai wilayah di Indonesia masih dipadati pengunjung. Salah satunya tempat wisata bermain air Semagi Waterpark Bungo. Tempat wisata ini ramai dipadati pengunjung yang membawa keluarganya untuk menikmati segarnya bermain air. Di objek wisata ini, para pengunjung dapat menikmati berbagai macam wahana air seperti foam party atau mandi busa di kolam anak, rainbow slide, sinema 4 dimensi edukasi anak, perahu angsa, serta banyak lagi wahana lainnya. Rainbow, sama kolam setan, kolam renangnya luas, banyak, ada berbagai usia lah, dari yang kecil sampai yang gedang. Rame kayaknya, seru, terus itu kayak permainannya juga bagus-bagus, luas. Dengan luas lahan lebih kurang 5 hektar tersebut, para pengunjung juga dapat bersantai bersama keluarga di saung yang telah disiapkan oleh pengelola wisata. Para pengunjung berharap pihak pengelola wisata Semagi Waterpark Bungo tetap menjaga kebersihan taman dan dapat menambah tempat-tempat santai para pengunjung. Dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga dari berbagai daerah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau kulwung di momen akhir libur Lebaran. Selain jadi ajang silaturahmi, tradisi warga ini juga sebagai upaya pelestarian budaya dari leluhur mereka. Di momen akhir libur Lebaran, ribuan warga dari berbagai wilayah di Jabodetabek tumpah ruah memeriahkan tradisi adu meriam raksasa atau adu kuluwung yang digelar oleh warga Kampung Cagaita dan Ciledug, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tradisi adu kuluwung ini menjadi hiburan warga di wilayah timur Kabupaten Bogor di setiap momen hari Lebaran. Selain menjadi ajang silaturahmi, tradisi ini juga menjadi salah satu wisata budaya kebanggaan warga lokal. Demi keamanan, penonton dilarang mendekati meriam, terlebih saat diledakkan oleh pemainnya. Warga yang bertugas merupakan orang-orang terlatih memainkan kuluwung. Memang sengaja ke sini untuk nonton ya? Iya. Sama siapa ke sini nontonnya? Sama keluarga, Iya, sama teman-teman ya? Seru, banyak orang. Sekaligus silaturahmi ya? Iya, silaturahmi. Menurut para leluhur, ya itu habis panen, terus karena posisinya ini apa? Lebaran, jadi untuk hiburan warga di sekitar di sini. Tidak hanya sebatas hiburan, tradisi adu kuluwung yang setiap tahun digelar warga ini juga menjadi simbol kekompakan dan kerjasama warga kampung yang secara swadaya membuat dan membiayai ajang ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya pemirsa, berikutnya kita ke Purwakarta, Jawa Barat, di mana terdapat tempat wisata yang cocok sekali untuk melepas lelah dan penat. Namanya wisata alam pasir Langlang, Panyawangan. Tak hanya untuk menyediakan fasilitas permainan outdoor, Anda juga bisa menyewa tenda untuk berkemah. 23 km dari pusat kota Purwakarta, saya menghirup segarnya udara di tengah pohon pinus. Sepertinya berjalan-jalan dan bermalam di sini menarik, pemirsa. Ikuti perjalanan saya yuk. Memanfaatkan libur Lebaran kali ini, saya akan mencoba mengeksplorasi wisata alam pasir Langlang, Panyawangan, Purwakarta, Jawa Barat. Di sini tersedia berbagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan pengunjung, salah satunya Flying Fox. Halo, mau nyobain Flying Fox? Boleh. Nah, pemirsa, saya akan mencoba salah satu aktivitas outdoor yang bisa dilakukan di sini, yaitu Flying Fox. Wow, tinggi banget. Sebelum bermain Flying Fox, kita harus memakai perlengkapan keamanan dulu, seperti harness dan juga helm. Saya pun siap meluncur.
Pemirsa, selain flying fox, ternyata di sini juga bisa berkemah. Tapi karena saya tidak membawa peralatan berkemah, ternyata di sini bisa disewa. Coba kita tanya, boleh ngobrol sebentar? Ya. Bisa sewa tenda di sini ya? Bisa. Oh bisa. Ini saya nggak bawa apa-apa nih, tapi bisa disediakan di sini. Bisa, ada di sini. Oke, harganya berapa? Harganya itu 250.000 udah tinggal masuk Tinggal masuk ke tenda. Dengan membayar Rp250.000, pengunjung yang ingin berkemah sudah bisa mendapatkan semua peralatan, mulai dari tenda, meja kursi portable, serta kompor dan alat masak. Petugas dengan sigap membantu pengunjung untuk mendirikan tenda. Namun jika Anda hanya ingin berjalan-jalan sambil menikmati udara sejuk dan pemandangan indah, Anda cukup membayar tiket masuk Rp10.000 saja. Wisata alam Pasir Langlang Panyawangan buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Galuh Pandu, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Isak tangis warnai kedatangan jenazah korban kecelakaan tol kilometer 58 Cikampek di Ciamis, Jawa Barat. 9 dari 12 jenazah yang dibawa dari Rumah Sakit Santika AC Polri diterima pihak keluarga dan langsung dimakamkan. Isak tangis mewarnai kedatangan 4 jenazah satu keluarga yang merupakan korban kecelakaan KM 58 tol Jakarta Cikampek saat tiba di Dusun Karanganyar, Desa Tanjung Jaya, Ciamis, Jawa Barat. Jenazah Ukar Karmana dan 2 anaknya Zihan, Sandy, serta keponakan Rizky satu persatu diturunkan dari ambulans untuk disolatkan kerabat. Usai disolatkan, keempat jenazah langsung dimakamkan di TPU tidak jauh dari kediaman korban. Sementara 5 korban lainnya yang juga warga Ciamis dikebumikan di TPU Kecamatan Rancah. Jadi yang untuk ke Ciamis ada 9 korban, 4 di Raja Desa, 5 di Rancah. Jadi memang proses identifikasinya makan waktu, walaupun di awal-awal terjadinya kecelakaan, para pihak keluarga kami sudah hadirkan langsung ke rumah sakit untuk diambil sampel DNA-nya. Dan karena itu butuh proses, hari ini baru dinyatakan selesai proses identifikasi dan para korban langsung diantarkan ke alamat masing-masing. Korban Ukar Karmana merupakan supir Grand Max yang terlibat kecelakaan tragis di KM 58 tol Jakarta Cikampek saat arus mudik Lebaran 2024 beberapa waktu lalu. Setidaknya 3 kendaraan terlibat dalam insiden ini dengan total korban meninggal sebanyak 12 orang. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pemda DIY menggelar open house di Kompleks Kepatihan Kota Jogja. Ribuan masyarakat berbondong-bondong warga Yogyakarta dan sekitarnya bertemu dan bersilaturahmi dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ya pemirsa, open house dimulai pukul 9 pagi di Bangsal Kepatihan. Bahkan warga sudah memenuhi pintu gerbang Kepatihan sejak pukul 8 pagi. Masyarakat yang hadir berasal dari penjuru daerah istimewa Yogyakarta dan juga baru pertama kali hadir di open house. Inilah waktunya warga bertemu langsung dengan Sultan Hamengkubuwono nomor ke-10 bersama istri GKR Hemas dan juga Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta GKBR AA Paku Alam. Pemirsa, pagi ini situasi di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung terpantau lengang dan lancar. Adapun Jasa Marga menginformasikan besaran tarif tol yang harus disiapkan pengguna jalan dari Semarang menuju Jakarta adalah minimal Rp500.000. Pemirsa, pergerakan arus balik pagi ini di kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung terpantau lengang dan juga lancar.
Kendaraan yang melintas pun sudah mengalami penurunan cukup signifikan sejak Senin malam dengan kendaraan yang melintas yakni rata-rata di bawah 2.000 kendaraan per jamnya. Pagi ini ada sekitar 6 gardu tol utama yang dibuka untuk kendaraan dari arah Semarang ke Jakarta. Sementara dari arah Jakarta ke Jawa ada 4 gardu tol utama yang dibuka. Ya pemirsa, 2 hari pasca puncak arus balik 2024, lalu lintas di pintu gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Para pengendara dapat memacu kendaraannya hingga batas maksimal. Situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama terpantau sangat lengang. Mengingat para pemudik kebanyakan sudah pulang terlebih dahulu ke Jakarta dan sekitarnya pada momen puncak arus balik tepatnya pada tanggal 14 sampai 15 April 2024. Skema rekayasa lalu lintas one way pada kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cipali sudah tidak diberlakukan lagi pada pukul 8.00 dan disusul dengan penonaktifan sistem kontraflow dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek pada pukul 12.00 Selasa kemarin, tepatnya pada tanggal 16 April 2024. Dan berikutnya kita akan memantau bagaimana arus balik Lebaran 2024. Sudah ada rekan Elsye Casey di stasiun Pasar Senen, Indra Setiabudi di gerbang tol Cikataba Karawang, dan gerbang tol Kali Kangkung Semarang ada rekan Giselia Nurrahma. Selamat pagi teman-teman, kita ke Elsye terlebih dahulu di stasiun Senen. Elsye, bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah masih ada pemudik yang baru saja tiba di Jakarta saat ini? Ya, Bayu dan juga pemirsa, memang arus balik pasca Idul Fitri masih berlangsung di stasiun Pasar Senen. Adapun kondisi terkini di stasiun Pasar Senen terpantau masih ramai oleh para pemudik yang kembali ke Jakarta dari berbagai kota dan juga daerah di Pulau Jawa yang mereka umumnya menghabiskan waktu Lebaran di kampung halamannya. Kini mereka masih kembali ke Jakarta. Menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, memang hari ini masih terdapat sekitar 47.213 penumpang yang kembali ke Jakarta daerah operasional 1 ini melalui berbagai stasiun, antara lain dari tempat saya berada yaitu di stasiun Pasar Senen melayani sekitar 18.600 penumpang, sementara itu dari stasiun stasiun Gambir melayani sekitar 14.600 penumpang, dan sisanya masih kembali ke Jakarta melalui berbagai stasiun di sekitar daerah operasional 1 seperti stasiun Cikarang, stasiun Jatinegara dan juga stasiun Bekasi. Dan memang jumlah ini masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 2 kali lipat dari angka normal. Dan menurut informasi yang kami dapatkan, memang puncak arus balik sudah terjadi pada 14 April yang lalu. Tetapi jumlah penumpang ini masih terus berdatang ke Jakarta. Bahkan menurut informasi yang kami dapatkan dari PT KAI, arus balik diestimasi masih akan terjadi hingga 21 April mendatang. Adapun menurut pantauan kami, memang para penumpang yang juga baru melakukan arus mudik atau ingin kembali berangkat ke kampung halamannya juga masih terdapat. Memang jumlahnya sudah tidak lagi banyak. Menurut PT KAI, jumlah penumpang yang akan berangkat menuju berbagai kota di Pulau Jawa masih tergolong tinggi meskipun sudah berangsur kembali normal. Informasi yang kami dapatkan, terdapat sekitar 26.600 penumpang yang masih akan kembali berangkat ke kampung halamannya, dengan detail yaitu sekitar 18.000 penumpang berangkat dari tempat saya berada yaitu stasiun Senen, dan 7.600 penumpang berangkat dari stasiun Gambir. Adapun untuk mengantisipasi tingginya angka penumpang selama masa angkutan mudik Lebaran ini, PT KAI juga mengantisipasi dengan menambah jumlah kapasitas ruang tunggu atau tempat duduk yang berada di sekitar stasiun Senen ini, sehingga para penumpang, baik mereka yang akan berangkat maupun yang kembali ke Jakarta, dapat dengan nyaman menunggu di ruang tunggu ini. PT KAI juga menyiagakan personil keamanan dan juga personil pembawa barang atau porter tambahan, sehingga dapat membantu dan juga membuat para penumpang
penumpang, baik mereka yang akan berangkat maupun yang kembali, menjadi lebih nyaman dan juga terbantu untuk tidak sulit membawa barang bawaannya. PT KAI juga menghimbau bagi Anda yang akan kembali ke Jakarta untuk memperhatikan barang bawaan Anda sehingga tidak ada yang tertinggal di kereta, karena memang PT KAI menyebutkan cukup banyak terjadi barang-barang tertinggal seperti laptop maupun telepon seluler dan barang-barang lainnya yang tertinggal di dalam kereta. Tentunya kami akan mengabarkan kembali kepada Anda seperti apa situasi terkini arus balik, dan kembali kepada Anda, Bayu. Baik, LC, kalau mode transportasi kereta api atau rel ini sudah mulai normal, bagaimana dengan moda transportasi darat lainnya? Kita pantau ke gerbang tol Cikatama, ada rekan Indra Setiabudi di sana. Indra, seperti apa keramaian di sana? Apakah juga sudah mulai normal seperti layaknya kereta api? Ya, Bayu dan juga pemirsa, dapat kami informasikan 2 hari pasca puncak hari Maksud kami puncak arus balik 2024 yang jatuh pada tanggal 15 April 2024 ini saat ini terpantau sangat ramai lancar. Tidak terlihat kemacetan maupun kepadatan di area gerbang pintu keluar gerbang tol GT Cikatama. Yang mana kami juga memantau bahwasannya para pengendara Bayu dan juga pemirsa dapat memacu kendaraannya hingga batas maksimal. Dan juga mengingat para pemudik yang melakukan kegiatan arus balik 2024 ini sudah lebih dahulu pulang pada momen puncak arus balik 2024 yang mana tepat pada tanggal 14 hingga 15 April kemarin. Dan terkait skema Bayu dan juga pemirsa yang perlu kami sampaikan bahwasanya telah dinonaktifkan skema atau sistem one way dari kilometer 414 GT Kalikangkung hingga kilometer 72 tol Cipali sudah tidak diberlakukan pada pukul 8 pagi hari kemarin, yang mana disusul oleh penonaktifan sistem kontraflow yang tadi diberlakukan ada 3 jalur, yang mana ini juga tidak diberlakukan lagi dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Dan yang perlu kami sampaikan lagi juga bahwasanya selain tepat pada hari ini, Bayu dan juga pemirsa, perlu kami sampaikan bahwasanya tepat pada hari ini merupakan tanggal 17 hingga 19 nanti para pengendara atau para pemudik yang pulang pada hari ini mendapatkan diskon tarif tol dari pihak Jasa Marga sebesar 20%. Dan nantinya pemotongan tersebut akan berlaku di pemotongan langsung di ruas gerbang tol pintu keluar gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan yang perlu kami ingatkan lagi Bayu dan juga pemirsa bahwasanya diskon tarif tol ini tidak berlaku bagi para pengendara yang tidak memiliki kecukupan saldo e-tolnya. Dan kami terus menghimbau bagi masyarakat yang masih melakukan kegiatan arus balik 2024 ini, dipastikan kondisi Anda dalam kondisi sehat dan pastikan keterisian BBM. Dan yang paling terpenting e-tol Anda agar Anda dapat mendapatkan diskon tarif tol 20% tersebut, Bayu. Ya, sudah mulai satu persatu dicabut skema lalu lintasnya di gerbang tol Cikatama. Berikutnya kita ke Gisel. Gisel, apakah juga di gerbang tol Kalikangkung juga sudah dicabut skema lalu lintas di sana? Seperti apa, Gisel? Baik, selamat pagi Bayu, Yasmin, dan juga pemirsa. Tidak jauh berbeda dari tol Cikatama. Saat ini situasi di gerbang tol Kalikangkung ini sudah terpantau normal kembali dan cukup lengang begitu, karena memang sistem one way atau satu arah dari kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung hingga kilometer 72 Cikampek ini sudah resmi diberhentikan oleh pihak kepolisian sejak hari Selasa kemarin pukul 8 pagi. Hal ini dikarenakan angka arus balik di tol Kalikangkung ini terus mulai mengalami penurunan sejak hari Senin malam, yakni rata-rata kendaraan yang melintas sudah di bawah 1.000 kendaraan per jamnya. Dan pemirsa, kami memantau pagi ini di belakang saya sudah ada, pagi ini kami melihat ada 6 gardu tol yang dibuka dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju Semarang ada 4 gardu tol utama yang dibuka. Dan pemirsa, jika kami bandingkan dengan hari-hari sebelumnya,
mana pada pagi ini kendaraan yang melintas mayoritas ini merupakan dari truk yang memuat logistik atau BBM dan juga sejumlah bus penumpang. Hanya sedikit dari kendaraan pribadi yang melintas, mengingat hari ini sudah masuk begitu dan cuti bersama sudah berakhir, sehingga para pemudik ini kebanyakan sudah kembali ke daerah dan memulai aktivitasnya masing-masing. Dan pemirsa, meskipun puncak arus balik di tol Kali Kangkung ini sendiri sudah terjadi pada Minggu malam dengan lebih dari 78.000 kendaraan yang melintas, pemerintah tetap melakukan sejumlah rekayasa ataupun sejumlah skenario untuk memecah kepadatan lalu lintas saat arus balik, salah satunya yakni dengan melakukan WFH pada hari 16 April kemarin dan juga pada 17 April ini untuk para ASN. Selain itu ada juga potongan tarif tol sebesar 20% yang diberlakukan oleh pihak pemerintah bersama dengan Jasa Marga mulai hari ini pukul 5 pagi hingga hari Jumat 19 April pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Adapun Bayu, Yasmin dan juga pemirsa, ini Jasa Marga menginformasikan dan juga menghimbau kepada para pemudik khususnya pengguna kendaraan pribadi yang melintas di tol Kali Kangkung ini untuk menyiapkan saldo yakni minimal Rp500.000 karena nilai transaksi dari gerbang tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama ini sebesar Rp421.500. Dan pemirsa, kami selalu mengingatkan kembali bagi Anda para pemudik ataupun para masyarakat yang masih akan melakukan arus balik, ini dihimbau untuk selalu jaga kesehatan, kemudian jangan berhenti di bahu jalan, tetap patuhi aturan lalu lintas, dan apabila Anda mengalami kelelahan saat berkendara diharap untuk mencari rest area terdekat untuk beristirahat sejenak. Demikian Bayu. Ya, dari seluruh titik sudah terlihat sudah mulai kembali normal, artinya cuti lebaran sudah mulai usai dan para masyarakat sudah harus kembali bekerja kembali. Teman-teman, terima kasih banyak atas laporannya dari semua titik. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan tetap semangat teman-teman. Ya pemirsa, perayaan malam Lebaran Ketupat di sejumlah daerah di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur berlangsung meriah. Berbagai hiburan digelar termasuk pawai obor. Ratusan santri dan warga di Desa Bendo Agung, Trenggalek, Jawa Timur menggelar gebiar ketupat dengan pawai obor keliling kampung. Tak hanya itu, masyarakat juga membawa serta tumpeng raksasa yang berisi aneka jajanan. Usai dikirap keliling kampung, para santri saling berebut gunungan jajanan. Kegiatan ini sengaja digelar untuk memeriahkan Lebaran Ketupat yang dirayakan usai 6 hari puasa Sunnah Syawal. Lebaran Ketupat atau Kupatan digelar pada H+7 Lebaran. Paling kental terasa di Kecamatan Durenan. Pada momen Kupatan, masyarakat saling beranjang sana untuk bermaaf-maafan. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan.